berarti teman-teman jangan pernah jadi SPG ya. Kalau tiba-tiba, oh nggak ada Pak dongkrak, kalau nomor telepon ada, biasanya suka kayak gitu nggak sih? Modus ya. Modus. Tapi pernah ada pengalaman ini? Pasti. Devi kerja di mana? Kata teman si cowoknya ini kan. Saya kerja di ini gitu, di perusahaan ini gitu kan. Sebagai apa? Kata dia gitu. Sebagai SPG. Hah? SPG gitu. Kok kaget ya? Ya enggak sih gitu. Maksudnya emang ada ya SPG yang pakai hijab? Halo, kembali lagi bersama saya Jeffrey. Hari ini saya udah kedatangan teman-teman di sini. Nanti kita akan ajak ngobrol. Dan hari ini kita akan ngobrol seputar dunia retail, manpower. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang biasanya taunya di dunia retail tuh cuman adanya SPG doang atau SPB doang. Nah, hari ini saya akan kasih edukasi buat teman-teman bahwa di dunia retail manpower nggak cuma itu aja profesinya, masih banyak yang lain. Oke, kita kenalan dulu ya sama teman-teman kita saat ini. Yang pertama dari Mbak siapa? Devi. Oh, Mbak Devi. Mbak Devi profesinya di dunia manpower retail sebagai? Kebetulan untuk saat ini saya posisinya sebagai project coordinator. Project koordinator. Nah, selain SPG, SPB ada juga project koordinator. Nanti kita bahas ya. Kakak yang satu ini Saya Yuni, saya sebagai tim leader tim leader atau TL. atau TL. Nah, ada lagi nih SPG, SPB, project koordinator, terus TL. TL itu singkatan tim leader. Oke, lanjut Kak, silakan. Iya, nama saya Mini. Saya juga untuk saat ini jadi TL atau tim leader. Tim leader juga. Oke. Saya Dita, posisi saya sebagai TL juga atau tim leader. Oke. Berarti TL semuanya, terus ada project coordinator. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Devi sebagai project coordinator udah berapa lama? Ya sebenarnya kalau dibilang lama sih belum lama banget ya. Nah, Boleh dibilang ya sekitar 4 tahun. 4 tahun. Lumayan lah 4 sebagai tahun. project koordinator. Oke. Gitu. Berarti udah ini tahun keempat berarti. Iya. Tahun keempat sebagai project coordinator. Lumayan lama lah berarti, Bu. Lumayan. Oke. Mbak Yuni sebagai TL udah berapa lama? Kalau saya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Iya, Sebagai TL. TL. Oke. Kalau Kak ini Kalau saya baru 1 tahun. 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, Setengah tahun. setengah tahun. Oh, berarti setengah, 1, 2 setengah lah ya. 2 jalan gitu kan. Oke, tapi pekerjaannya kan banyak teman-teman yang mungkin baru tahu ya. Ada profesi project coordinator, ada profesi TL. Itu sebenarnya kerjanya ngapain gitu? Sebagai PC dulu deh. Jadi setiap hari kerjanya ngapain sebagai PC? Mungkin kalau dijelasin detail ya lumayan ya gitu. Mungkin kalau secara garis besar aja ya. Kalau secara garis besar itu udah pasti kalau mungkin SPG itu di store, kalau PC itu lebih di kantor atau di office gitu. Terus lebih mengkoordinir tim dan jangkauannya mungkin lebih besar di atasnya tim leader gitu. Terus reporting, analisis, coaching juga, sebagai training juga, motivator juga gitu. Itu sih untuk secara garis besarnya. Oh, berarti PC ini ada timnya? Iya. Ada runtutan ke bawahnya? Iya dong. Nah Oh. kan saya juga nggak bisa kerja sendiri ya. Pastinya saya bekerja akan dibantu dengan tim-timnya saya. Posisi di bawah saya itu ada tim leader. Tim leader. Nanti di bawah tim leader itu ada MD atau yang biasa disebut SPG.
Oh gitu, berarti SPG, tim leader, baru project coordinator. Oh. Iya, betul sekali. Jadi gitu teman-teman, jadi ada SPG, di atasnya SPG ada yang namanya tim leader. Nah ini ntar kita tanyain tim leadernya. Ada juga di atasnya lagi baru project coordinator. Kalau Kak Yuni udah berapa, tadi udah bilang 2 tahun lebih ya. Sebagai TL apa aja sih maksudnya tugasnya setiap hari gitu yang dikerjakan? Kalau tugas itu pertama sih kayak ngontrol SPG ya, terus mencari isu yang ada di lapangan, cek barang juga Yang ada di toko. Iya, cek barang yang ada di toko. Terus ada beberapa reporting yang harus dikerjain juga. Oh gitu. Ya. Berarti dalam satu hari jalan-jalan gitu, monitoring, Iya, mobile, monitoring. ngunjungin si SPG yang ada di satu timnya Kak Yuni gitu ya. Iya. Oh, oke. Nah, selanjutnya sebenarnya mau tanya tadi sih awalnya tahapan-tahapannya sih. Misalkan ada temen-temen yang tahunya cuma SPG, terus mau coba jadi TL, mau coba jadi PIC, itu awalnya harus jadi apa dulu dan berapa lama biasanya tahapnya dari seorang SPG bisa jadi PC kayak Mbak Devi gitu? Sebenarnya kalau dibilang timingnya sih itu nggak ada ya gitu, karena balik lagi juga hokinya juga, terus kesiapannya, terus hasil dari pekerjaannya. Kalau saya pribadi juga sama gitu, dulu saya juga SPG, saya tuh SPG di brand ini ya gitu, lebih kurang cuma setahun lebih. Setelah itu saya direkomendasiin untuk MD Mobile gitu. Untuk mungkin kalau boleh dibilang tuh yang tadinya SPG saya stay di toko, kalau untuk MD itu saya mobile keliling, jadi saya covernya tuh banyak store. Itu saya MD LSI lebih kurang sekitar 2 tahun. Pas 2 tahun itu saya disuruh untuk tes leader, karena mungkin dilihat saat itu mungkin udah habis siap atau segala macam, saya juga kurang tahu saat itu. Cuman pas pertama saya tes itu saya juga ada beberapa kandidat kan, kalau nggak salah itu waktu zaman saya tuh ada sekitar 8 orang dari semua MD yang diajukan. Kebetulan untuk yang pertama kali saya tes itu saya nggak lolos gitu, karena mungkin di saat itu dilihat ada yang lebih siap daripada saya. Berproses lebih kurang 1,5 tahun. Setelah itu saya diajukan lagi gitu. Terus pas diajukan terpilihlah jadi leader. Dan di leader pun saya juga nggak lama juga, lebih kurang 1,5 tahun ditawarin juga jadi PIC sampai dengan sekarang. Jadi kalau dibilang waktunya ada urutannya, sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ya nggak nentu, bisa aja kita SPG setahun, tapi Bisa. karena kita mungkin dilihat bagus, Iya bisa betul. naik. Betul. Kalau Kak Yuni, kami ini Kak Dita nih mungkin diem aja dari tadi kan. Dari sebelumnya SPG juga. Sempat SPG, dilanjutin jadi MD Mobile, terus harus keluar dulu dari dunia retail jadi sales hotel, baru ke tim leader. Oh gitu. Gitu. Tapi berarti ada masa jeda keluar dari dunia retail, baru balik lagi sebagai. Ya, karena ingin mencoba di luar zona nyamannya, karena di retail juga udah cukup lama, sekitar 3 tahunan lah. Terus akhirnya dapat tawaran di luar retail, tapi ternyata setelah jalanin di hotel, jiwanya ke retail. Tetap ini Tetap. ya, dunia retail. Dunia Kenal. retail, akhirnya Oke. dicoba dengan posisi tim leader gitu, satu pengalaman baru. Oke. Tapi mungkin beda-beda perusahaan, beda-beda agensi, tahapan untuk naik posisinya beda-beda juga mungkin ya. Karena Mirip ini- tapi beberapa poin ada yang beda. Oh iya, karena kayak di perusahaan A misalkan harus ada tes, harus ikut kayak pelatihan dulu. Iya. Ya kalau untuk outsourcing lain, saya kurang tahu ya. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol sama temen dari outsourcing lain, seru kali ya. Iya benar-benar. Terus mau tanya pengalaman, berarti semuanya mimpin tim ya? Iya.
mimpin tim SPG, mimpin tim TL dan SPG, berarti lebih banyak. Ada cerita-cerita unik nggak sih biasanya? Karena kan kesannya kan SPG itu kan ragam karakternya banyak ya, gitu. Ada yang nyenengin, ada yang sangat menyenangkan, gitu kan. Ada nggak kira-kira pengalaman unik? Kalau untuk zaman dulu saya SPG ya, dulu sih pernah sih gitu ya, punya teman. Kebetulan teman itu punya pasangan bekerja tuh di perbankan. Oke. Biasalah ya, namanya kita temen main dikenalin, kebetulan dia juga bawa temen-temennya gitu kan. Terus dia yang nanya gitu kan, kenalin ini temen gue gitu. Oh iya kenalin Devi gitu kan. Dia nanya, Devi kerja di mana? Kata teman si cowoknya ini kan. Saya kerja di ini gitu, di perusahaan ini gitu kan. Sebagai apa? Kata dia gitu. Sebagai SPG. Hah? SPG gitu. Kok kaget ya? Ya enggak sih gitu, maksudnya emang ada ya SPG yang pakai hijab? Oh iya. Iya, jadi kayak kesana tuh SPG pakai hijab ada, makanya jalan-jalan ke mall gitu kan, akhirnya bercandain gitu. Kayaknya mungkin emang SPG itu ada jenisnya ya, ada Iya, macamnya gitu. Mungkin. Jadi kayak yang sering salah tangkap tuh ternyata ada yang namanya usher, Iya. ada yang namanya SPG. Iya betul. Bener ya? Nah ini buat temen-temen nih yang mungkin ngelihat cewek-cewek yang cantik misalkan biasanya ada di pameran-pameran Iya, gitu iya. ya, pameran motor, otomotif, Iya. atau pameran produk apa gitu. Biasanya cewek-cewek yang berdiri di samping produknya yang cuma senyum-senyum gitu membuat si produknya terlihat lebih menjual, lebih enak Menarik. dilihat, lebih menarik. Itu namanya usher sebenarnya. Iya. Ya, benar ya? Itu juga Iya, ada betul. biasanya juga di wedding dia suka untuk Oh iya. terima tamu itu. Iya. Itu juga bisa disebut Oh usher. itu ada juga ya? Ada. Maksudnya ada orang yang bekerja. Iya. Oh oke, baru tahu, baru tahu. Dibilangnya asar juga itu. Iya. Dan Nah. asar itu ada grade A, B, C. Oh ada grade-nya lagi. Ya. Kalau A itu maksudnya yang cantik banget gitu ya. Iya. Kayak model lah, kayak model lah. Nah, Betul. Oke. ya oriental look segala macam. Oke, Itu udah oke. grade A gitu. Berarti ada tingkatan-tingkatannya juga gitu. Iya. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi bukan semuanya SPG gitu. Nah, SPG itu rata-rata adanya di store ya. Iya. Di pasar juga ada, sih Ada, beberapa. ada. Di Yang pasar rokok juga ada. ada. Terus di mana lagi biasanya? Yang kalau turun-turun ke jalan juga ada sih sebenarnya, Iya, kayak ke ada. rumah-rumah gitu. Betul. Ya, tadi Mbak Devi mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman unik seputar mungkin pernah pengalaman unik pas pernah jadi SPG atau pas mimpin SPG. Kalau pengalaman saya waktu jadi SPG, kan orang taunya tuh SPG cuma diri ya, diri Oh, iya. aja gitu. Padahal belum tentu SPG kita tuh sebagai SPG cuma diri doang. Kan kita harus nge-refill barang ya. Itu kadang bawa barang tuh banyak. Dan kok SPG bawa barangnya segede gitu sih, banyak banget. Padahal kan bukannya cuma diri doang. Orang tuh taunya SPG itu kerjanya di mall, diri, udah kena AC gitu. Cuman kayak gitu doang. Padahal dia kan juga ngisi barang, bawa barang kayak gitu sih. Pemikiran orang kayak gitu. Berarti sebenarnya jadi SPG itu nggak gampang. Jadi jangan anggap remeh SPG yang ada di toko. Iya. Gitu ya. Jangan yang ditawarin misi kak udah langsung maaf. Iya. Jangan yang kayak gitu. Ada tuh yang Jangan. gitu. Karena dia capek berdiri. Kita di mall keliling mall 2 jam aja udah pegel. Kita pegang. Dia 8 jam berdiri. Pakai heels. Pakai Bang. heels. Pakai heels. Iya. Minim 5 cm. Dan harus tetap cantik dan Nah. wangi loh. Nah, oh iya. Alah, bener. kan. Tantangannya di situ. Udah Kalau- kerjanya juga ini kan ya refill barang ya kan, pasti kan otomatis untuk grooming juga sedikit berantakan sedikit, tapi dia harus dituntut harus groomingnya harus bagus. Iya Tetap bener. wangi, tetap cantik. Iya, keringetan, mood lagi gak enak Iya. misalkan ya. Mungkin yang cewek-cewek lagi datang bulan misalkan, Iya. lagi period.
lagi sakit-sakitnya tetap harus senyum ketemu customer gitu. Benar. Saya kayak paham banget ya. Iya, pengalaman. Kayaknya pernah jadi SPG juga. SPB kayaknya SPB. Iya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan menganggap SPG itu pekerjaan yang mudah, sok atuh jadi SPG. Cobain. Atau mungkin ada yang berpikiran mau jadi SPG tapi mentalnya belum kuat, ya kayaknya teman-teman harus belajar lagi kayaknya ya, karena emang jadi SPG benar-benar kayaknya susah banget kayaknya Iya. ya. Nggak seenak yang kita lihat gitu ya. Iya betul. Gitu. Ngangkat barang dari gudang juga. Iya betul. Oh, oke, Belum oke. lagi ditolak sama shoppernya, padahal niat kita baik untuk ngebantu nyari apa bapak ibu, tapi enggak. Oh, sampai mau nawarin gitu. Iya. Hmm. Disangkanya kayak maksa untuk membeli, ternyata enggak kan. Ya. Kita niatnya hanya membantu untuk mempermudah apa yang dia inginkan atau cari itu. Kalau misalkan ada yang nyari lagi bingung terus ditanya cari apa pak? Iya. Pasti Tiba-tiba dong. dia nanya cari dongkrak gitu. Kalau jual pasti diarahin. Kalau tiba-tiba oh nggak ada pak dongkrak, kalau nomor telepon ada, biasanya suka kayak gitu nggak sih? Modus ya. Modus. Tapi pernah ada pengalaman gitu? Pasti. Oh pernah. Oh pernah ada pengalaman kayak gitu. Pernah. Ceritanya gimana? Nanyanya apa? Ternyata ujung-ujungnya ya udah nomor gitu. Tapi Tapi kan dikasih? tergantung lagi. Dikasih. Iya tergantung. Ya tergantung. Tergantung maksudnya itu. Ya. Jadi ya teman-teman yang lagi nonton, yang nanti akan nonton tayangan ini, kalau misalkan main-main ke store, main-main ke mall, ada SPG, coba lah ajak ngobrol sedikit aja, walaupun nggak beli ya, Hargain bapak SPG di situ. walaupun nggak beli, ajak ngobrol aja, tanya Mbak gimana, semangatin deh pokoknya dia semangatin. Karena dia butuh support pada. Tuh, karena dia butuh support. Nah, ini curhatan banget. Berarti teman-teman jangan pernah jadi SPG ya. Kalau nggak kuat mental. Iya, Iya, kalau nggak kuat Kalau mental. Iya benar. Paling nggak harus kuat mental sama kuat fisik. Iya benar. Karena yang tadi harus berdiri, harus tetap cantik, Iya. Tetap harus senyum. tetap senyum. Hmm. Ngangkat-ngangkat barang dari gudang, pulang malam, besok masuk lagi. Iya. Ping. Jadi ya gitu deh. Sebagai SPG luar biasa ya, tepuk tangan dulu deh buat SPG. Oke, kita akan ngobrol lebih lanjut di episode berikutnya. Mungkin kita akan undang yang asli beneran SPG-nya nih. Ntar kita dudukin, kita mau tahu nih kira-kira kalau yang baru-baru jadi SPG atau yang baru-baru jadi SPG seru juga kali ya. Iya boleh Boleh. tuh. Kira-kira kita dudukin yang baru jadi SPG sama yang misalkan udah yang lama. Iya, Iya. supaya dia mungkin tiba-tiba langsung resign atau apa kita nggak tahu. Karena dengerin, tapi mudah-mudahan enggak ya, bercanda teman-teman. Oke, Mbak Devi, Mbak Yuni, Mbak Mini, Mbak Dita, thank you udah meluangin waktunya di studio saya. Studio saya yang sederhana ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat nonton. Semoga dari tayangan ini teman-teman bisa lebih mengenal lagi apa sih dunia retail itu, dunia manpower, dunia pekerjaan atau profesi yang ada di dunia retail. Oke, Mbak Devi, Mbak Yuni, Mbak Mini, Mbak Dita, thank you sekali lagi. Oke. Semoga next time bisa ngobrol-ngobrol lagi, Oke. bisa sharing-sharing lagi, ceritanya menarik banget dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman ya. Oke, teman-teman, makasih buat waktunya. See you on next episode. Bye.